Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang revolusi Prancis yang akan dipresentasikan oleh Nurrohmah Hidayat. 1. Latar belakang. Revolusi Prancis adalah gerakan yang menuntut dilakukannya perubahan besar-besaran di Prancis dalam kurun waktu pada tahun 1789 sampai dengan 1799, serta perkembangannya paham rasionalisme dan Aufklärung serta pengaruh revolusi Amerika, ketidakadilan dalam sistem feodalisme, pemerintahan Prancis yang buruk, kekosongan kekuasaan serta adanya kekosongan kas negara. Sebab umum, hutang negara yang terlalu banyak, pajak yang tinggi, adanya belangko surat penangkapan yang ditandatangani oleh raja, serta kebencian rakyat kepada penjara Bastille. Sebab khusus, yaitu masalah menghambur-hamburkan uang negara yang dilakukan oleh permaisuri Raja Louis XVI, yakni Marie Antoinette dengan putri istana lainnya. Kedua, jalannya revolusi Prancis, yaitu jalannya revolusi Prancis adalah sejarah Prancis di mana penduduk republikan menjatuhkan kekuasaan monarki absolut di Prancis dan memaksa gereja Katolik Roma melakukan rekonstruksi yang terjadi pada tahun 1789 dan 1799. Meskipun Prancis berubah sistem menjadi republika, kekaisaran, dan monarki, republik pertama di Prancis jatuh kepada kudeta selama 75 tahun yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Pengaruh revolusi Prancis bagi kehidupan masa kini. Salah satu pengaruh revolusi Prancis yang masih diterapkan hingga saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Sistem demokrasi merupakan suatu sistem dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menekankan kekuasaan berada di tangan rakyatnya. Selain sistem demokrasi, revolusi Prancis juga memunculkan adanya paham liberalisme dan nasionalisme. Liberalisme yaitu memuat cita-cita kemerdekaan dan kebangsaan, semangat yang telah membangkitkan semangat rakyat untuk melawan segala bentuk dari absolutisme dan imperialisme. Sedangkan paham nasionalisme adalah semangat nasionalisme yang mendorong lahirnya pergerakan nasional di berbagai wilayah. Revolusi Prancis memberikan pengaruh di berbagai aspek kehidupan, seperti halnya dalam bidang politik. Pada tahun 1804, Napoleon menyusun kitab konstitusi yang disebut juga sebagai Kode Napoleon, yang terdiri dari 3 undang-undang, yaitu Kode Sivil atau yang bisa disebut Undang-Undang Hukum Perdata, kedua Kode Penal, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang terakhir adalah Kode Commerce, yaitu Undang-Undang Hukum Dagang. Revolusi Prancis juga menyebabkan perubahan dalam bidang sosial dan bidang ekonomi. Antara lain dalam bidang sosial ialah penghapusan feodalisme. Feodalisme adalah suatu sistem atau yang membedakan 3 golongan masyarakatnya menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 ialah untuk para bangsawan, sedangkan golongan kedua adalah untuk para ahli agama. Dan golongan yang ketiga adalah untuk rakyat jelata. Sistem feodalisme memberikan dampak yang sangat besar. Contohnya, golongan 1 dan golongan kedua diberikan kebebasan tidak membayar pajak. Bahkan mereka yang menariki pajak pada kaum miskin atau rakyat jelata. Serta pembentukan susunan masyarakat baru, munculnya golongan bangsawan baru, serta pendidikan bagi semua lapisan baru. Pada zaman dulu, pendidikan hanya bisa dirasakan oleh para pejabat atau orang-orang bangsawan. Namun sekarang pendidikan bisa dirasakan untuk semua kalangan. Dalam bidang ekonomi, yaitu kapitalisme semakin berkembang, seperti adanya petani sekarang menjadi pemilik tanah, penghapusan pajak feodalisme, serta penghapusan perdagangan bebas, dan berkembangnya industri-industri berskala besar. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.